melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Shalom rekan-rekan guru KKR dimanapun berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam bahan sermon kita di tanggal 19 Februari 2023 dengan bahan Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Amsal 8 ayat 22 sampai 30. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ketika ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya. Dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Rekan-rekan guru KKR dimanapun berada, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kitab pengajaran Amsal. Ya, ini adalah kitab sebuah pengajaran bagi kita. Hari ini kita diajari kita dulu masuk kepada penjelasan teks. Ya, di buku pedoman kita mungkin sudah ada beberapa poin-poin yang disampaikan dalam penjelasan teks, ya. Kami tambahkan sedikit dari buku pedoman KKR kita, di mana dimulai daripada ayat 22. Ya. Tuhan telah menciptakan aku. Ya. Tuhan telah menciptakan aku. Artinya kata aku di sini menunjukkan bahwa ini kata A huruf kecil, menunjukkan bahwa aku adalah kepintaran, kebijaksanaan, atau sering kita katakan hikmat. Artinya, ya, permulaan pekerjaan dunia ini adalah hikmat. Hikmat yang pertama dalam proses penciptaan semesta. Allah memiliki hikmat dalam menciptakan semua ciptaannya, semesta ini. Ya. Artinya, hikmat bersama dengan Tuhan bersama-sama dalam perbuatannya. Ya, ini yang disampaikan dalam ini. Yang berikutnya, sesudah pada zaman purbakala aku dibentuk. Nah, artinya ini memperlihatkan bagaimana pentingnya, ya, pentingnya bukan hanya hikmat dibentuk sebelum bumi ada. Ya, sebelum bumi ada. Ini yang diperlihatkan, digambarkan bagaimana hikmat ini sangat penting dalam kehidupan kita manusia. Teman-teman guru, di ayat 30, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Nah, ini kita akan memasuki ke tema nantinya. Aku ada, tadi saya sudah jelaskan bahwa aku itu adalah hikmat. Aku ada, ya, sertanya, katanya itu Tuhan, beserta Tuhan, sebagai anak kesayangannya. Artinya kita sebagai umat manusia memiliki kekhususan, ya, memiliki kekhususan yang diciptakan Allah. Kita memiliki
hak istimewa, ya, hak istimewa, ya. Hikmat itu ada pada kita, ya, hikmat kita itu ada pada kita. Nah, teman-teman guru, di bacaan remaja bagaimana keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya benar dengan setia dan beribadah kepadanya. Itu nanti di poin remaja kita akan sampaikan lagi dengan lebih jelas, ya. Jadi kira-kira aplikasi untuk guru secara singkatnya saya mau bilang, hikmat bijaksana. Allah memiliki hikmat kebijaksanaan dalam menciptakan semesta. Dengan hikmat Allah mengkhususkan anaknya, menyelamatkan anaknya menjadi orang yang khusus. Nah, sekarang bagaimana sebagai guru-guru KKR? Sebagai guru-guru KKR, apakah kita sudah memiliki hikmat? Ya, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, ya, apakah kita mau bilang kita ini adalah orang yang paling istimewa? Sebagai guru KKR, apakah kita menyia-nyiakan kasih sayang Tuhan yang besar itu? Kalau dipikir-pikiri, ya, sebagai guru KKR kita, kadang-kadang kita hanya banyak mengeluh. Padahal kita adalah orang khusus, ya, orang khusus, ya, orang-orang yang khusus yang Tuhan siapkan untuk melayani anak-anak, ya. Kita masuk ke tema anak balita. Ya, anak balita. Mungkin nanti ini kalau di buku pedoman kita itu diingatkan mengulang ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Anak kesayangan. Nanti poin yang pertama dijelaskan kepada anak balita, diulang. Coba sama-sama bilang aku. Jadi bikin tangannya semuanya nanti sama anak balita. Aku anak. Jadi kata anak, tangan ke atas kepala. Jadi kesayangan duanya. Jadi senyum, ya, kesayangan, oke, ya. Jadi sama anak balita nanti dibuat gerakannya aku anak kesayangan. Itulah di ayat 30. Nah, jadi dijelaskan kita buat penghantar pertama kepada anak balita, aku anak kesayangan. Nah, tanyakan kepada anak, apa itu kesayangan? Pernah nggak, ya, adik-adik punya mainan? Ada 2 mainan. Ada nggak yang paling sayang? Oh, yang sering dimainkan. Oh, itu kesayangan. Nah, jadi sederhana kesayangannya. Jadi lalu nanti ajak anak untuk berdemonstrasi, berdiri semua, ya, saling memeluk, ya, kesayangan. Kamu kesayangan. Nah, jadi di sini guru akan bercerita sedikit. Nah, disinilah poin-poin guru bercerita. Bagaimana guru menceritakan dia sebagai anak kesayangan Tuhan. Anak kesayangan Tuhan itu adalah anak yang punya hikmat. Ya, anak hikmat apa? Anak yang punya kebijaksanaan, anak yang patuh. Ya, itu anak kesayangan. Ya, kalau anak kesayangan iblis, wah, anak kesayangan Tuhan mungkin punya beda. Ya, ada perbedaannya. Nah, ini kita jelaskannya. Jadi di akhir cerita boleh di anak balita dan kecil nanti boleh dengan permainan cilukba, ya, dengan anak Tuhan. Kalau anak iblis tutup mata, kalau anak Tuhan cilukba, gitu boleh bersama-sama kita praktekkan nanti dengan anak-anak kita. Nah, di anak kecil, ya, sedikit penjelasan di anak kecil ditampakkan, ya. Jadi jelaskan apa itu anak kesayangan Tuhan. Bahwa anak kesayangan Tuhan itu adalah anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Kita coba bisa berdialog nanti dengan anak-anak. Kalau anak kesayangan anak kesayangan Tuhan itu tentu jadi memiliki nilai lebih, ya, memiliki nilai lebih, ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kita harus rajin berdoa. Ya, kita harus ikut aturannya karena kita adalah anak kesayangannya. Nah, mungkin di anak kecil atau anak tanggung nanti sudah bisa lebih sedikit. Jadi kalau kita sebagai anak kesayangan, udah boleh suka-suka kita. Kan kita anak kesayangan. Nggak boleh, ya, nggak boleh juga, gitu, ya. Di anak tanggung, ya. Jadi di anak tanggung, contoh-contoh yang diberikan itu bisa jadi
bagaimana dia merasakan, ya, dia merasakan hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi itu contoh-contoh di anak tanggung. Nah, di anak remaja, anak kesayang Tuhan itu anak yang spesial. Sama seperti yang di anak tanggung tadi yang kami jelaskan, atau anak kecil. Bukan berarti kalau sebagai anak kesayang Tuhan kita sudah menjadi anak yang semena-mena, sesuka-suka hati. Tidak, ya, tidak sesuka hati. Artinya ini kita memiliki kekhususan, ya, memiliki kekhususan. Tuhan, siapa saja anak kesayangnya? Semua kita yang percaya kepadanya. Sesuai dengan bacaan remaja tadi, ya, orang-orang yang mendengarkan, yang berpegang kepada perintahnya, itulah anak kesayangan Tuhan. Itu bisa kita jelaskan nanti di remaja. Lebih dekat nanti ini dengan anak remaja, menarik ya, nanti sesuai di bahan pedoman kita di Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Itu nanti berikan anak-anak memberikan komentarnya. Guru mempersiapkan lagunya, dibagikan saja kepada anak-anak. Mungkin anak-anak nggak tahu, mungkin bagian di kopi. Nanti anak-anak akan memberikan tanggapan dari makna lagu itu ke anak remaja. Di anak kecil, nah sesuai dengan anak tanggung, menggambar wajah sukacita. Nah, yang tadi kami kasih tahu tadi, ya, kita boleh bermain cilubas, wajah senyum, wajah tidak senyum, ya, itu ya sebagai anak kesayangan. Di anak tanggung menuliskan puisi nantinya, ya, bagaimana anak-anak menuliskan puisi, bentuk-bentuk puisi yang dituliskan, ya, dengan bagus. Nah, jadi ini saja mungkin tambahan dari bahan sermon kita. Kiranya guru dimampukan untuk berkreasi lagi dalam melakukan persiapan kita minggu ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, semangat dalam pelayanan.